darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the moment that you rose, all of heaven held its breath. So what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, never stop. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Shalom saudara, selamat sore. Bertemu lagi ya kita di ibadah pemuda remaja pada kesempatan sore hari ini. Sebentar kita akan mulai ibadah pemuda remaja pada sore hari ini saudara. Tapi sebelum itu kita mau menaikkan sebuah pujian, menaikkan syukur padamu Yesus, karena sudah begitu banyak berkat, sukacita, pengharapan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua.
satu persatu tanpa terkecuali. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh saudara. Kita memberikan hidup kita saat ini, waktu kita saat ini. Inilah setiap pengakuan hati kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh Tuhan kembali beribadah kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami. Walaupun saat ini kami masih bisa beribadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Demikian kesetiaan kami Bapa, demikian hati kami Tuhan. Kami selalu rindu untuk dekat, kami selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan, apapun keadaannya ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa. Kami pujuk pimpinan ibadah pada sore hari ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Biar ya Bapa, pada kesempatan sore hari ini Tuhan,
kami boleh beribadah ya Bapa, dengan sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, lebih dengar-dengaran lagi akan suara Tuhan. Biar Bapa, kondisi kami pada saat kami memulai ibadah tidak sama pada saat-saat kami selesai beribadah. Kami pulang, kami menyelesaikan ibadah online kami, membawa dengan sukacita yang baru, membawa harapan yang baru, membawa kekuatan yang baru yang dari Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami berikutnya, berpegang penuh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami beralaskan setiap doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Di sini Poppy mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Teman-teman udah semangat? Maaf ya, soalnya lagi sedikit tenggorokan. Jadi kita mau sambung pujian kedua. Kita menerima sukacita surga dari Tuhan Yesus. Kita semua. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Nah, puji Tuhan, kita sudah selesai memuji nama Tuhan untuk minggu hari ini. Kita mau lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, sujud di altarnya. Kita mau bersikap berdoa yang baik, kita mau berseru kepada Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh pembawa firman nanti dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat hari ini Bapa. Tuhan, kiranya kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Bapa Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Yesus. Kau juga mau memberkati kami semua yang berada di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat disampaikan kepada kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kaum muda remaja Jemaat GBPS Shalom Lamongan, walaupun secara online, sebab saya sendiri kangen bisa ke ibadah tatap muka dengan saudara Jemaat GBPS Shalom Lamongan. Jadi saya syukuri waktu-waktu ini yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan secara online dengan saudara kaum muda remaja. Sebelum kita share firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian dari adik saya, saudari Liliana Kurniawati. Shalom saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Kenalkan, nama saya Liliana, adik dari Nini. Di sini saya mau menyaksikan kasih Tuhan kepada saya lewat pertolongannya kepada suami saya. Tepatnya awal Juli, suami saya kena COVID dengan kondisi COVID sedang dengan pneumonia, banyak putih-putihnya paru-parunya, dengan saturasi 60 dan makan yang susah. Di sini pertolongan Tuhan dinyatakan kepada saya. Sewaktu suami saya sempat terkena gagal pernafasan dan saya harus antri oksigen yang panjang karena waktu itu COVID benar-benar merajalela. Semua orang membutuhkan oksigen. Di waktu itu saya benar-benar bingung karena antrian yang begitu panjang. Tapi Tuhan memberi pertolongan dengan orang-orang yang baik. Saya boleh maju dulu dan mengisi tabung oksigen itu. Terus waktu kita cari rumah sakit, di mana-mana rumah sakit penuh. Akhirnya lewat adik ipar saya, Tuhan memberi pertolongan dengan dokter telemedicine. Di sini saya juga bersyukur sekali karena dokter telemedicine baik dan takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Di masa pengobatannya, dia juga memberikan kekuatan kepada saya dan suami tentang firman Tuhan. Dan pada waktu saya membutuhkan obat-obatan, dan waktu itu obat-obatan terutama yang antivirus susah sekali carinya, dan harganya yang betul-betul mahal, Tuhan juga sudah menyiapkan semuanya dengan harga yang terjangkau, dengan obat yang lengkap, antivirus dan lain sebagainya. Terus sempat juga suami kena badai sitokin. Puji Tuhan, suami saya bisa melewati badai sitokin itu dengan kekuatan dari Tuhan. Meskipun sempat sesak juga, tapi Tuhan tetap melindunginya sampai bisa melewati masa krisisnya. Di sini semuanya berkat pertolongan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak akan mampu melewati ini semuanya. Dan saya bersyukur kalau saat ini suami saya sudah pemulihan, saturasinya juga sudah mulai membaik, meskipun kadang masih membutuhkan oksigen. Di sini ayat yang bisa menguatkan saya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan di dalam Mazmur 55 ayat 23 menyatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dengan puji-pujian yang saya pegang adalah judulnya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai suami saya, dan begitu
Pemeliharaannya kepada saya dan suami begitu indahnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat. Ya, saudara, memang pada saat ipar saya sakit itu adalah saat-saat yang mendebarkan, dan saya yang tidak bisa hadir secara fisik untuk menolong saat-saat itu memang hanya berharap kepada perlindungan dan pembelaan Tuhan terhadap adik saya, keluarga adik saya. Saya bersyukur menolong dan membela adik saya dan memberikan pemulihan kesehatan kepada ipar saya. Saudara, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang sedang saudara rasakan. Mungkin saja saudara menghadapi jalan buntu sehingga saudara merasa kehilangan pengharapan, putus asa, dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah ditebus, karya keselamatannya itu sudah mengerjakan hal yang luar biasa buat kita, memberi kita masa depan yang penuh dengan harapan, memberi kita keselamatan dan janji-janji yang indah di dalam firman-Nya. Ada istilah PUSH, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi masalah, masa yang sukar, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah putus asa, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengerjakan hal yang baik buat kita. Saat ini saya mau sharingkan apa saja yang saya lakukan kalau saya sedang dalam masalah. Yang pertama, saya mengingat janji firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dikatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti dalam segala kondisi, kondisi baik, kondisi buruk, kondisi yang biasa-biasa saja, Tuhan turut bekerja. Jadi kita tidak bergumul sendirian. Jadi jangan takut, ojo wedi. Saudara, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu ketika saya dalam masalah, saya mengingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu ada bersama saya, bekerja bersama saya untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan saya. Dan satu lagi janjinya yang saya ingat adalah dalam Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya sela. Sini katakan sebagai penolong sangat terbukti. Penulis Mazmur adalah Raja Daud, di mana kehidupannya memang tidak tenang-tenang saja, aman-aman saja, damai-damai saja. Di mana dia sebelum menjadi raja dikejar-kejar oleh mertuanya walaupun dia tidak bersalah. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh karena Raja Saul iri kepada Daud. Tetapi Raja Daud mengalami pertolongan Allah dan dia merasakan terbukti Allah itu menolong dia. Dia selalu diluputkan, diselamatkan dari kejaran Saul. Dan ada lagi ketika dia dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Tuhan juga melindungi dan menyelamatkannya dan mengembalikannya kepada kerajaannya. Raja Daud mengalami banyak hal dan dia merasakan pertolongan Allah yang sangat terbukti. Saya percaya ketika pertolongan yang terbukti itu terjadi kepada Daud, maka itu pun pasti terjadi kepada kehidupan saya. Kemudian kita baca lagi di dalam Ibrani 13 ayat 5. Yang bagian akhir dan ayat 6.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan, tapi dia juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika dia orang-orang yang tidak suka dengan pelayanannya, dia ditangkap, dia dipenjara, dia dipukuli juga, tetapi Tuhan meluputkan dan melindungi pelayan yang disertai, dia tetap selamat dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, ini adalah beberapa janji-janji firman Tuhan yang saya ingat, yang pasti juga bisa saya alami, bahwa Allah bekerja dalam segala hal dalam kehidupan saya, dan dia adalah penolong yang terbukti, dan dia tidak akan meninggalkan saya. Dan hal ini pun juga berlaku buat saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat-ingatlah firman Tuhan. Ketika engkau dalam masalah, ingat-ingatlah janjinya, ingat-ingatlah firman-Nya. Ada banyak hal yang bisa saudara temukan dalam Alkitab, ya, yang dari firman-firman, cerita-cerita Alkitab yang pernah kita dengar, yang kita baca sendiri, bagaimana Tuhan menolong setiap orang yang menghadapi masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apa saja, Tuhan bisa menolong. Janda Sarfat yang diselamatkan dari kelaparan, janda dengan 2 orang anak yang diselamatkan dari hutang, belum lagi mertua Petrus yang disembuhkan, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun juga disembuhkan, orang buta, orang lumpuh disembuhkan. Saudara, banyak hal yang bisa menguatkan kita melalui firman. Jadi ketika engkau dalam masalah, ingatlah janji-janjinya, ingatlah firman-Nya. Kemudian yang kedua adalah percaya pada janji-janji Tuhan itu. Ketika kita sudah mengingat firman itu, sikap hidup kita adalah, sikap hati kita adalah percaya. Sikap hati kita adalah percaya, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat itu Daud sedang terjepit. Dia punya masalah sendiri, orang-orang yang mengikuti dia juga punya masalah. Semuanya datang dan minta Daud melakukan sesuatu. Bisa saja saat itu Daud menjadi lemah, dia menjadi melarikan diri. Tetapi yang Daud lakukan saat itu adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya percaya waktu itu dia juga mengingat-ingat firman-Nya, mengingat-ingat pertolongan Tuhan, sehingga dia dikuatkan lagi, dan akhirnya dia menang melawan Amalek. Saudara, itulah sikap hati yang harus kita pilih, putuskan, yaitu percaya kepada janji-janjinya di dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan di dalam masalah kita. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus kita ambil adalah berdoa, berbicara kepada Tuhan mengenai masalah dalam kehidupan kita. Ketika saya dalam masalah, saya datang kepada Tuhan, sebab Tuhan berkata demikian di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, kita berdoa. Kemudian kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi ketika engkau dalam masalah, bertekunlah di dalam doa. Hampiri lihat tata kasih karunia Allah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi selain kita percaya, kita mengingat firman-Nya, kita percaya, dan kita pun datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengharap pertolongan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan berhenti, bertekun,
Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Ini demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan, biarlah bisa menguatkan saudara semua. Dan di masa-masa yang sukar ini, biarlah kita tetap terjaga di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mengingat firman-Mu, percaya kepadamu, dan bertekun di dalam doa. Ajarilah kami juga senantiasa bersyukur dan percaya buat setiap rencana dan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau menolong kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan ini. Engkau memberkati setiap kami, Engkau yang memberikan jalan keluar buat setiap orang yang menghadapi masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom alaikum, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah Pemuda Remaja telah selesai. Terima kasih buat saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah Pemuda Remaja secara online dengan setia. Dan juga terima kasih buat CWI yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan renungan bagi kaum muda remaja yang ada di GBPS Shalom Lamongan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada petang hari ini, kalau Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah Tuhan, Kau mau berkati kami semuanya dengan kelimpahan kasih-Mu. Baik kami yang ambil bagian dalam pelayanan kaum muda remaja pada saat hari ini. Demikian juga kami yang telah mengikuti ibadah kaum muda remaja secara online dengan tekun dan setia. Berkati kami semua dengan kelimpahan kasih-Mu, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang dari surga. Sehingga apapun yang kami kerjakan, baik itu studi, kuliah, sekolah, bekerja, kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah berkat firman-Mu yang telah kami terima, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami syukuri ibadah kaum muda remaja pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, untuk pengumuman kegiatan gereja dalam sepekan, tiap Senin, Rabu, dan Jumat ada ibadah doa malam online secara live streaming jam 5:30 petang. Diharapkan kita semua dapat mengikuti dan meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Kemudian ibadah kaum muda remaja Sabtu depan kita mulai ibadah secara tatap muka. Diharapkan saudara-saudari dapat memberikan waktunya untuk ke gereja Sabtu jam 5 sore. Untuk hari Minggu ibadah tatap muka 3 sesi. Sesi pertama jam 6, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di
kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia